kepada saudara-saudara yang berbahagia, dengan kebajikan-kebajikan yang kita selalu semangat untuk berbuat kebajikan, karena keyakinan dan kepercayaan perbuatan kita tentang badan jasmani. Ini tugas badan jasmani. Kita harus lakukan setiap pagi, setiap siang, sore dan malam. Kalau kita nggak dipakai, badan ini akan berubah. Seperti lupang anicang. Lupang anicang itu adalah badan itu nggak kekal. Vedana anicca. Kita tunggu perasaan kita diam, nggak mungkin. Perasaan kita ganti. Sanja, ingat, sangkara, dan winyana. Semua ini proses ini sedang berjalan. Dengan tujuan adalah ganti. Ganti yang mana? Kita jangan lupa. Cuma ingat cuma ganti musim, ganti cuaca, sampai lupa ganti badan. Badan kita juga akan ganti dengan hukum alam. Disebutkan lupang anicang, vedana anicca, sanya anicca, sangkhara anicca, winyanang anicca. Lalu dibungkus oleh sabbe sangkhara anicca. Semua daripada kita keberkatan, dia sedang berubah, jangan ditahankan. Berarti badan kita sedang berubah, jangan ditahankan. Karena apa? Karena tergantung kebijak digunakan. Seperti banyak juga jasa kaki, jasa tangan, jasa mata, telinga, hidung, lidah, badan dan batin. Jasa kadang dapat satu, kadang ada dapat dua. Kita perhatiin nggak orang yang telah lahir seperti Sang Buddha, telah lahir ngering jeleknya. Lihat posisi dimanapun, kurang lebih 32 posisi di badan tidak cacat sama sekali. Itu namanya badan udah dukung. Silakan aja kalau mau berbuat baik, sudah bersediakan oleh karma baik. Lihat posisi dimanapun tidak ada tanda-tanda jelek. Sisi mata, sisi telinga, melihat apapun juga pasti orang suka. Dengan mendengar suara apapun pasti enak. Semuanya udah disiapkan. Tetapi dengan kita berpikir badan awam, badan campur sama lupa dosa moha, lalu badan itu lahir. Jelas sekali. Kenapa jelas? Kadang matanya orang lihat enak dilihat, jasa mata ada. Dan ada juga orang lihat mata, kok begitu mata gitu. Bertanyaan, kok lihat ulang lagi, lihat aku enggak sih gitu. Mata bertanyaan, mata tidak dapat jasa. Kadang-kadang kuping juga banyak orang bilang bagus ya kuping dia. Apa lihat orang tua kalau kuping agak panjang ya, itu panjang umur. Masih ada pujinya. Satu lagi, wah itu kuping tikus, kuping monyet, gitu. Ada tidak begitu? Ada. Kok bisa bayangan kuping tikus lah, kuping monyet lah. Satu sisi bilang, cakap ya kupingnya. Aduh, panjang. Coba kalau orang zaman dulu bilang, panjang umur, oke. Langsung dipuji orang. Ada juga puji hidung. Jasa hidung beda sama jasa mata dan kuping loh. Jasa hidung juga mungkin seperti orang puji hidung, betul nggak? Manjun, mancungnya. Hidungnya mancung banget ya. Dipujinya ke hidung. Jasa hidung ada loh, bukan kita punya jasa hidung juga lumayan loh. Lata loh. Apa sih? Nggak ada mancungnya.
Dengan kalau tuang air sebelah kanan lari ke sebelah kiri, tuang air kiri lari ke sebelah kanan. Dengan kalau cuci mukanya seperti papan. Nah itu juga jasa loh. Kita dapat segini ya lumayan loh. Banyak orang nggak dapat, malah mundur ke belakang. Ada juga apa nih, hidung apa sih? Hitung apa? Pesek apa tuh? Hitung pesek itu. Lihat lubang doang, tulang mancungnya sama sekali nggak ketemu. Itu kita paham nggak sih? Itu jasa hidung. Tidak punya. Mau nggak mau 100 juta 50 untuk bikin hidung supaya ada hidung. Biaya berapa? Ganti rugi dengan apa? Itu jasa kalian kurang sampai dapat hidung segitu. Nah, ada juga mulut. Ya ampun, ada mulut cakep banget itu. Orang lihat mulut itu enak lihat jauh dan dekat. Ada juga hidung seperti apa, bukan hidung. Mulutnya kan bingung, ini mulut atau pantat ngejelas. Nah kan, ada perbedaan mana pantat yang mana mulut. Ada juga jasa mulut, ada juga kurang dari mulut. Nah kan, ada juga semuanya ada jasa masing-masing. Ada yang dapat 5 jasa, ada yang 5 jelek, ada yang 6 jasa, 6 jelek. Nah ada juga kulitnya bagus banget, betul nggak? Ada ya kulitnya juga seperti kodok-kodok juga ada. Dengan ada kulit halus itu, pengen mau pegang gitu lah, seperti kulit bayi gitu kan, baru lahir kan umpuk, betul kan? Pegang, aduh enak banget tuh. Ada yang nggak mau pegang karena kulitnya kulit, ya mungkin jasa kulitnya nggak ada. Mungkin kita nggak pernah berbuat baik tentang jasa kulit. Jasa kulit maksud dulu pernah lihat nggak namanya panca pagi, panca apa ya, lupa, ingat yang perempuan yang dia itu dana karena dana tanah ketika pantainya bawah tanah itu bikin kuti gitu loh. Waduh, tetapi celekannya hati dicelek waktu berdana. Nah hatinya jelek, mulutnya jelek, jadi dapat 5 jelek. Tetapi nomor 1 dia akan dapat itu kulit halus, kulit disukai orang. Jangan sampai sentuh badan dia. Kalau sentuh badan dia itu dapat 2 kerasaan jadi pacaran. Jadi istri 2 kerasaan. Karena dana tanah liar itu. Tapi masalah celekan dia itu jelek banget. Dari kaki juga bengkok dengan bincang. Mata juga miling dengan ada 5 detik deh. Super jelek dia. Super jelek. Tetapi jangan disentuh. Kalau sentuh aja lah. Kerasaan sentuh badan ini. Lengket, angkat jadi istri. Yang lain tidak bisa lihat. Kerasaan nggak bisa lihat yang lain. Para yang lain lihat yang jelek 5 jelekan. Tetapi kerasaan lihat nggak tahu. Kalau sudah pegang itu seperti setrum gitu loh. Rasanya lengket. Nah kan. Sampai ada juga kerasaan pertama. Jadi komplain orang bahwa kenapa pilih perempuan seperti itu, super jelek. Tetapi kan yang orang lihat jelek, kerasaan lihat perasaan. Ada karma baik tentang perasaan. Kalau sentuh itu bahagia luar biasa. Setelah itu tidak tahan, akhirnya dia lepas perempuan ini. Kenapa lepas? Karena waktu itu dia berdana tanah ini dengan dia merasa hati itu seolahnya nggak sepenuh dana. Maksudnya ya udah kasih tanah ke pantainya. Sebenarnya hari itu bukan dia yang dana. Sebenarnya ayah yang suka berdana. Ayah ya tukang kendi. Ayah tukang kendi. Biasa kan kalau pagi dananya makanan. Kebetulan hari itu para pantai datang kesiangan. Tapi memang niat para pantai itu juga memang bukan buat nasi. Memang pindah patah tanah. Tapi ayah nggak ada. Akhirnya tugas perempuan ini ayah sampaikan, nak kalau ada biksu datang dengan tolong jangan lupa berdana ganti ayah.
Agar dia berdana, tapi hatinya nggak suka. Ada waktu berdana sekaligus seperti dana usir piku, cepat-cepat pergi aja lah gitu. Nah kan, dana sih kasih, itu pesan oleh ayah. Dia nggak ada keyakinan tentang berdana. Itu pun akibatnya, dan maka dia diusir orang. Kenapa? Karena dia itu seolah dana juga, mau cepat-cepat piku pergi gitu. Pergi. Udah sudah kasih cepat-cepat pergi. Seolah setengah hati itu kura-kura gitu loh. Dari situ, jadi akibat itu adalah kerasaan jadi bosan sama dia tentang sikapnya. Akhirnya dikeluarin. Itu akibat dari usir piku pada waktu dia berdana. Akibat kulit yang bagus itu berdana tanah liat itu piku bikin kuti. Nah, piku jadi bikin kuti. Nah, dari situ itu sampai lepas ke sungai. Ke sungai bikin lakit. Lalu ikat perempuan ini buang gitu loh, buang sial gitu. Terbuang sial. Ternyata satu kota lagi, ternyata kerajaan sedang mandi. Mandi lihat ada lakitnya, ada orang perempuan yang diikat. Kesian. Jadi udahlah kalau gitu gimana? Akhirnya tangan kerajaan itu mau ditarik dia. Saat sentuh begitu loh, nggak tahan lagi itu kerajaan yang kedua. Dengan kerajaan kedua angkat menjadi istri. 2 kerajaan dia dapat dengan kesentuhan itu. Dengan tetapi akibat yang dia berdana campur sama tidak senang dana yang tidak itu, masih iling juga, masih iling berbuah juga. Nah, maka jadi kita pikir, kita lihat check up sendiri badan kita dari kaki sampai rambut. Yang kurang itulah kita ada lopak dosa moha campur sama jasa. Kita pernah lihat makan nasi enak-enak, tiba-tiba gigit batu kicin, ya ampun, sampai pingin 1 sendok itu dikeluarin. Kenapa? Gigit batu di nasi kan nggak enak, betul nggak? Upama seperti itu. Maka jadi kita cek semua badan kita nih, mata, telinga, hidung, lidah, badan dan batin. Karmanya ada di mana kebajikan itu? Mana tahu tiba-tiba orang puji kita, belum buat apa orang juga, wah kamu bagus sih itu, kamu bagus sih ini, itu diambil. Kenapa? Dia lihat sesuatu di tubuh kita, dia lihat jasa kita. Terbaliknya kalau bilang kurang orangnya, begitu sih, kok begitu dia, itu berarti dia kasih tanda kita, karma kamu di situ kurang. Dicatat, jangan bulu-bulu marah orang itu, cepat-cepat terima kasih, cepat-cepat minta maaf, cepat-cepat diperbaiki buat masa depan. Itu jalan turun karma baik. Beda sama yang perempuan yang cantik, yang dana itu sang Buddha itu Wisaka itu cantik semua lengkap. Maha Upasika Wisaka. Itu pahara dia udah dapat dari fisik. Cakap semua, nggak tahu posisi di mana orang dia itu jatuh tempo cinta dia. Itu paramita dia. Memang dia berbuat baik lengkap itu. Ada 5. Yang pancak tadi celek 5. Kalau Maha Upasika Wisaka, paramita itu cantik 5. Maka dia dapat pasangan itu orang kaya dan bijak dia. Dan bijak. Kita butuh yang ini, kita butuhnya bagus-bagus lalu bijak lagi. Nah ini kita butuh, jangan bagus-bagus tetapi luar bagus dalamnya jelek. Maka jadi tolong perhatian, itu namanya karma seperti itu. Kita nggak dapat semua, itu namanya badan kilesa campur sama badan sila, badan samadhi, badan panya. Maka benar nggak kalau kita berbuat gabung sama bersila, lebih baik gabung sama samadhi, gabung sama panya, supaya kekurangan kita itu bisa ditempo, bisa diperbaiki, bisa diganti yang lebih baik. Itu tolong diperhatian, seperti itu berbuat baiknya. Jangan campur-campur itu dapat sebagian juga. Lopa juga ada berbuah di situ. Dengan sila juga ada buah. Menjadi apa?
Sudah buahnya bagus tadi makan hama gitu kan, sayang banget udah mau panen, hama juga ikut-ikutin. Maka lebih baik kita dijaga. Kalau nggak jaga, ya itu kilesa jadi makan bahagia kita juga, kilesa makan samadhi kita juga, kilesa juga makan bijak. Itu makanan masing-masing. Nah kalau kita punya sila, ya wah dia juga sila itu kuat, dia juga makan mulut yang jelek. Nah jadi nggak jelek. Jadi kalau sila bagus, perbuatan jelek jadi sila, jadi makan berbaiki badan yang jelek jadi baik. Nah kalau pikiran kita jelek, betul kan? Kalau ada samadhi, jadi pikiran kita jadi bagus. Itu cara berbagi dan berbagi. Tujuan itu melepaskan kilesa. Itu tinggi sekali jasa begitu, tinggi banget. Karena tidak mengganggu oleh makhluk apapun. Hanya betulin berbagi dari sati dan panya. Ya, semoga Anda sekalian tolong berbuat baik sebaik-baiknya. Hati-hati dan waspada juga, supaya jangan ada hama, jangan ada yang dikit-dikit mengganggu karma baik kita, supaya bibitnya jadi baik dari akar sampai buah. Ya, mudah-mudahan.